warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ketemu lagi di sini dan kali ini kita akan membahas tentang pretest pedagogik terbaru. Ini buat teman-teman yang akan melaksanakan pretest PPG dan bersyukur juga buat teman-teman yang sudah terpanggil untuk mengikuti pretest PPG karena kita tahu untuk mengikuti pretest PPG dalam jabatan, kita tidak bisa mendaftar seperti halnya PPG prajabatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah terpanggil, harapannya memanfaatkan dengan baik kesempatan ini dengan belajar dan berlatih soal-soal sebanyak mungkin, sehingga bisa lulus dalam pretest dan bisa langsung untuk mengikuti pendidikan PPG. Oke, kita langsung saja lanjut untuk bahas soal pretest kali ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video dan info terbaru sekitar pretest dan UB PPG. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik khususnya untuk soal studi kasus. Oke, langsung saja di sini salah seorang siswa Anda mempunyai permasalahan yang rumit dengan orang tua, sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan berakibat semua nilainya kurang baik. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. Yang B. Meminta orang tua siswa mengikut sertakan anaknya mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. C. Menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian poin yang D, meminta orang tua siswa untuk memperhatikan anaknya agar semangat dalam belajar. Kemudian yang E, meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar kelompok sehingga fokus belajar lagi. Baik, untuk soal ini, poinnya adalah kita diposisikan sebagai wali kelas. Lalu, siswa kita salah satunya mempunyai permasalahan dengan orang tua, sehingga berakibat semua nilainya kurang baik. Nah, sekarang kita lihat jawaban poin A. Meminta orang tua tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. Teman-teman semua, di sini permasalahannya adalah anak itu memiliki masalah dengan orang tua. Jadi, ketika teman-teman memilih opsi yang A, seharusnya diperhatikan di sini kita sebagai wali kelas meminta orang tua untuk datang dan hanya bercerita saja, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara siswa dengan orang tua, sehingga jawaban A itu jelas kurang tepat. Kemudian selanjutnya untuk yang poin B, meminta orang tua siswa mengikut sertakan anaknya mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. Kalau kita hanya meminta mengikuti tambahan belajar supaya nilainya ini menjadi baik, tetapi permasalahan antara siswa itu dengan orang tua tidak selesai, sehingga itu juga nantinya akan berdampak kepada nilai lagi. Sehingga jawaban B ini juga kurang tepat. Kemudian untuk poin yang C, menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat, sehingga orang tuanya itu didatangkan ke sekolah, kemudian kita sebagai wali kelas menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, harapannya setelah permasalahan orang tua dengan siswa itu selesai, maka anak tersebut bisa kembali untuk fokus mengikuti pelajaran.
Jadi inilah jawaban yang paling tepat. Kita lihat yang poin yang D, meminta orang tua siswa untuk memperhatikan anaknya agar semangat dalam belajar. Nah, ini juga sama, kurang tepat karena hanya meminta orang tuanya saja, tidak berusaha membantu untuk menyelesaikan ini tadi permasalahan. Kemudian untuk poin yang E, meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar kelompok sehingga fokus belajar lagi. Ya. Belum tentu hanya dengan dihibur oleh temannya, siswa tersebut bisa lupa dengan permasalahan yang terjadi dengan orang tuanya. Jadi belum tentu nanti siswa tersebut bisa kembali fokus, walaupun sudah dihibur tadi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif, terdapat salah satu kompetensi dasar memahami dasar-dasar sistem hidrolik. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah untuk poin A, menghitung gaya yang dibutuhkan pada sistem hidrolik. Kemudian poin yang B, menentukan gaya tekan silinder hidrolik. C, mendeskripsikan prinsip pembangkitan gaya hidrolik. D, menyimpulkan hasil perhitungan sistem hidrolik. E, membuktikan gaya hidrolik pada suatu bejana berhubungan. Oke. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini, jadi soal ini kita diminta untuk menentukan IPK-nya. Jadi KD-nya kita sudah ditentukan di sini adalah memahami dasar-dasar sistem hidrolik. Nah, kita diminta untuk menurunkan menurunkan KD tersebut menjadi IPK. Yang paling tepat apa? Nah, dari KD ini kita lihat kata kerja operasional pada KD ini masuk di ranah apa? Nah, sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi, kata kerja operasional untuk memahami itu adalah C2. Nah, sehingga IPK-nya kita lihat untuk yang poin A dulu. KKO di poin A itu di sini menghitung gaya yang dibutuhkan sehingga KKO-nya ini menghitung. Kalau kita lihat sesuai dengan taksonomi Bloom, menghitung itu di poin C2. Nah, sama-sama C2. Kemudian kita lihat yang B dulu. Menentukan gaya tekan silinder hidrolik. Nah, di sini KKO-nya adalah menentukan. Nah, menentukan ini masuk di C3. Kalau dilihat, ini sepertinya bukan jawaban yang tepat untuk IPK dari memahami ini. Jadi yang poin B bukan. Kemudian lanjutnya KKO untuk yang poin C. Mendeskripsikan prinsip pembangkitan gaya hidrolik. Nah, KKO-nya di sini adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu adalah kalau sesuai dengan taksonomi Bloom itu C2 juga. Nah, jadi ini ada dua poin untuk yang C2. Nah, sekarang yang D. Menyimpulkan hasil perhitungan sistem hidrolik. Nah, menyimpulkan itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Menyimpulkan itu ada di C4. Nah, sekarang poin yang E, membuktikan gaya hidrolik pada suatu bejana berhubungan. Kalau yang ini berarti KKO-nya membuktikan. Membuktikan itu juga lebih tinggi lagi. Sesuai dengan taksonomi Bloom, membuktikan itu di poin C6. Nah, sehingga yang mendekati untuk IPK yang tepat dengan KD ini adalah yang poin A dengan poin C. Nah, sekarang kita lihat. Kalau poin A, siswa diminta untuk bisa menghitung. Sedangkan poin yang C mendeskripsikan prinsip pembangkitan gaya hidrolik. Di sini yang diminta hanya
memahami dasar-dasar. Kalau menghitung itu kan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan mendeskripsikan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini itu ada di poin yang C ini. Mendeskripsikan prinsip pembangkitan gaya. Lanjut soal berikutnya. Pada silabus suatu mata pelajaran terdapat sebuah kompetensi dasar atau KD menggunakan macam-macam special service tool. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah poin yang A, menafsirkan hasil pekerjaan dengan bermacam-macam special service tool. Kemudian poin yang B, menunjukkan perbedaan hasil pekerjaan dengan bermacam-macam special service tool. Yang C, memperagakan cara menggunakan bermacam-macam special service tool. D, mengidentifikasi bagian special service tool yang perlu dirawat. E, membandingkan hasil pekerjaan dengan bermacam-macam special service tool. Oke, kita lihat dulu. KD-nya di sini menggunakan kata kerja operasional menggunakan. Menggunakan itu kan berarti dia masuk di psikomotor atau bahasa gampangnya praktek gitu. Ada aksinya gitu. Jadi otomatis IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya juga sama. Jadi harus ada aksinya atau praktek gitu ya. Sekarang kita lihat poin A, KKO-nya. KKO-nya menafsirkan. Menafsirkan itu dia kategorinya masih di C. Menafsirkan hasil pekerjaan. Jadi dia tidak ada prakteknya sehingga ini tidak tepat. Kemudian untuk poin yang B, menunjukkan perbedaan hasil pekerjaan dengan bermacam-macam SST. Sebenarnya ini sih sudah ada prakteknya. Dia menunjukkan itu kan sudah ada aksinya gitu ya. Cuman di sini kan yang diminta KD-nya adalah menggunakan. Jadi dia nggak menggunakan SST ini, hanya menunjukkan saja perbedaan hasil pekerjaan kalau menggunakan SST. Jadi IPK-nya kalau hanya menunjukkan ini ya tidak tepat. Sekarang yang C, memperagakan cara menggunakan bermacam-macam special service tool. Nah ini. Di sini KD-nya menggunakan macam-macam special service tool. Terus kemudian IPK untuk poin yang C, memperagakan cara menggunakan ini tepat. Karena KD-nya itu menggunakan macam-macam SST, terus kemudian IPK-nya diturunkan dengan anak tersebut bisa tuntas atau lulus dari KD menggunakan ini dengan cara memperagakan macam-macam SST ya. Jadi ini betul. Poin C ini. Sekarang yang D ini, soalnya di mana ya? Mengidentifikasi bagian special service tool yang perlu dirawat. Di sini KKO-nya mengidentifikasi saja. Padahal yang diminta adalah menggunakan. Kalau di sini KD-nya itu merawat macam-macam special service tool gitu betul. Kalau di sini IPK-nya mengidentifikasi bagian special service tool yang perlu dirawat itu betul. Tapi kalau di sini yang diminta saja menggunakan sehingga kalau hanya mengidentifikasi tidak tepat. Salah ini. Terus yang E sekarang. Membandingkan hasil pekerjaan dengan bermacam-macam special service tool. Nah ini poin B sama poin E ini sama. Jadi hanya membandingkan hasil pekerjaan dengan berbagai macam SST. Jadi kurang tepat. Jadi jawabannya yang betul itu ya E ini. Oke, selanjutnya. Seorang guru harus menurunkan KD menganalisis gangguan pada power window menjadi rumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Rumusan IPK yang tepat untuk KD tersebut adalah poin yang A, mengukur tegangan output dan input untuk memastikan kerusakan yang terjadi.
Kemudian poin B, memeriksa komponen-komponen Power Window berdasarkan hasil diagnosis. C. Menentukan kerusakan sistem Power Window berdasarkan data yang disajikan. Terus yang D, memeriksa tahanan kumparan pada motor Power Window. E. Melakukan perbaikan kerusakan sistem Power Window. Oke, kita lihat soalnya. Jadi KD-nya itu adalah KKO-nya di KD ini adalah menganalisis ya. Menganalisis gangguan. Jadi hanya menganalisis kira-kira gangguannya itu apa gitu. Atau mengira-ira. Nah, sekarang kita lihat untuk yang poin A. Poin A di sini KKO-nya mengukur. Kalau KD-nya saja hanya diminta untuk menganalisis, ngapain harus mengukur gitu. Jadi kan kalau ini kan teori, menganalisis itu kan kita teori dulu. Jadi kalau yang A itu ya nggak tepat, karena ini kan harus praktek yang mengukur. Terus yang B, memeriksa, ini juga sama saja dengan yang A, memeriksa, harus memeriksa, berarti kan dia siswanya harus praktek nih, enggak. Terus kemudian yang C, menentukan kerusakan sistem Power Window berdasarkan data yang disajikan. Nah ini yang betul nih. Jadi ini betul nih yang C ya. Menganalisis, terus siswanya menentukan kerusakan sistem Power Window. Kita lihat yang poin yang lain. Siapa tahu ada jawaban yang lebih betul lagi. Sekarang poin yang D. Memeriksa tahanan. Nah, sama ini memeriksa juga memeriksa sama ya. Nah, karena yang E, melakukan perbaikan kerusakan sistem, apalagi ini melakukan perbaikan. Orang yang diminta saja hanya menganalisis gangguan kok IPK-nya melakukan perbaikan ya salah. Jadi jawabannya yang paling benar ini ya C. Kita lanjutkan. Mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen adalah salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan (PKKR). Untuk melaksanakan pembelajaran terkait KD tersebut, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah KKO-nya kita lihat pada KD ini. Di mapel PKKR ini adalah mendiagnosis kerusakan. Jadi siswa tersebut bisa memahami bagaimana mendiagnosis kerusakan dari sistem penerangan dan panel instrumen. Kita mau menurunkan menjadi ini IPK. Paling tepat apa? Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi mendiagnosis ini kan masih teori, belum melaksanakan prakteknya. Kita lihat poin A. Melakukan tindak lanjut hasil diagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen dengan perbaikan komponen. Melakukan tindak lanjut hasil diagnosis. Padahal KD-nya itu adalah mendiagnosis. IPK-nya tidak mungkin lebih tinggi dari KD. Orang KD-nya saja mendiagnosis, kok di sini harus melakukan tindak lanjut hasil diagnosis. Berarti kan tidak tepat. Jawaban yang A ini salah. Sekarang poin yang B. Melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem penerangan dan panel instrumen yang diduga rusak berdasarkan hasil diagnosis. Nah, ini lagi nih, ada hasil diagnosis. Ini kan kita KD-nya itu kan mendiagnosis, belum ke hasil diagnosisnya, belum sampai ke hasil diagnosis. Jadi ini juga melakukan pemeriksaan ya, salah. Melakukan pemeriksaan itu kan praktek. Nah, sekarang yang C, membongkar sistem penerangan dan panel instrumen menggunakan alat-alat yang tepat berdasarkan diagnosis. Walaupun di sini ada diagnosis, teman-teman jangan sampai terkecoh di
jawaban ini. Di sini mendiagnosis, terus teman-teman cari yang ada kata-kata diagnosisnya, padahal belum tentu betul. Jadi ini membongkar, apalagi membongkar, orang mendiagnosisnya saja belum kok sudah mau membongkar, kan salah. C ini salah. Terus yang D sekarang, menentukan kerusakan komponen sistem penerangan dan panel instrumen berdasarkan gejala dan data yang disajikan. Ini betul ini. Jadi siswa itu bisa menentukan kerusakan. Nah, dari menentukan kerusakan komponen ini kan siswa berarti bisa mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem penerangan ini berdasarkan dari gejala data yang disajikan. Jadi jawaban yang D ini benar. Kita lihat yang poin E. Mengganti komponen sistem penerangan dan panel instrumen yang ditemukan rusak berdasarkan hasil diagnosis. Walaupun di sini ada hasil diagnosis, tapi kan ini sudah melakukan diagnosis gitu loh. Sudah lebih tinggi lagi dari diagnosis. KKO-nya harusnya lebih tinggi. Nah, padahal di sini yang diminta kan hanya mendiagnosis saja. Kalau KD-nya yang diminta itu memperbaiki kerusakan, maka ini betul IPK untuk mengganti komponen ini benar. Tapi kan di sini yang diminta adalah mendiagnosis gitu, teman-teman. Kalau di sini KKO-nya mengganti ya jelas salah. Ya, jangan terpancing dengan kata-kata hasil diagnosis di sini. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu ya, jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. See you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.